Shalom, sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Salam jumpa melalui YouTube ini dengan renungan kita setiap hari. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari 2 Timotius 2 ayat 24. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Naso patut parbada-bada anggona posoni Tuhani. Alai, tama, basar, maradopon saluhut, malo mengajari, benget, manaon, najat. Karakter seorang hamba Tuhan. Dalam suatu diskusi PA ada pertanyaan demikian. Bagaimanakah bentuk buah pohon yang ada di tengah-tengah Taman Eden itu? Apakah seperti apel atau anggur atau pepaya? Mendengar pertanyaan ini, maka pemimpin PA tersebut menjelaskan dengan penuh kebijaksanaan tentang maksud dari cerita jatuhnya manusia dalam dosa. Walau dalam penjelasan itu terkadang sang pemimpin PA menyelipkan jawaban dengan candaan, memudahkan semua yang mengikuti PA tersebut lebih memahami. Bukan soal bentuk buah, tetapi soal ketaatan dan ketidaktaatan akan apa yang telah diperintahkan Tuhan kepada manusia. Kecakapan dalam mengajar, kesabaran, dan kehormatan terhadap orang yang mendengarkan pengajaran kita adalah sangat penting. Seorang hamba Tuhan harus dapat mengelola emosinya dalam menanggapi setiap hal yang dihadapinya. Bahkan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang hanya sekedar supaya ada bahan diskusi yang diajukan jemaat harus ditanggapi dengan bijaksana dan ada rasa hormat kepada setiap penanya tersebut. Seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, naso parbada-bada. Artinya kehadiran hamba Tuhan adalah kehadiran yang mendamaikan, bukan justru yang menimbulkan pertengkaran. Jikalau ada yang dihadapi yang mungkin menjengkelkan hati, mungkin tergoda untuk membalasnya, maka sebagai hamba Tuhan, yaitu kita semua yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus, kita semua hendaknya dapat mengelola emosi kita dalam menanggapi segala hal. Kehadiran kita adalah kehadiran yang membawa damai sejahtera. Jika tidak sanggup, maka mungkin kita dapat mengambil jarak untuk sesaat dari hal yang dapat membuat emosi kita meledak. Mengambil jarak untuk menenangkan hati, supaya dalam ketenangan hati menghadapi segala masalah dan tentunya dapat dengan pikiran yang jernih. Hamba Tuhan atau kita semua sebagai pengikut Kristus adalah orang yang ramah terhadap semua orang. Karakter ramah adalah yang diinginkan oleh semua orang dan juga yang diinginkan Tuhan. Keramahan kita juga akan berdampak baik bagi diri kita sendiri juga. Karakter ramah membuat kita mudah diterima oleh orang yang ada di sekitar kita. Keramahan kita juga menolong kita untuk mengenal dan mengetahui keadaan dan situasi di sekitar kita. Karakter ini hendaknya ada pada diri kita semuanya. Cakap mengajar dan sabar adalah juga harus melengkapi karakter seorang hamba Tuhan, karakter kita. Cakap mengajar bukan saja harus seperti guru yang sedang mengajar atau seperti seorang pemimpin yang sedang mengajar dari yang dipimpinnya. Banyak cara kita dalam mengajar, yaitu melalui semua cara hidup kita sehari-hari. Kita juga sedang mengajar dan diajar oleh pengalaman kehidupan ini. Untuk cakap mengajar diperlukan bekal dengan banyak membaca, terlebih membaca firman Tuhan. Kesabaran adalah sepanjang hidup. Artinya setiap hari kita dilatih untuk menjadi seorang yang lebih sabar dalam setiap profesi kita masing-masing. Kesabaran akan membuat kita semakin lebih banyak belajar dan mempelajari setiap perjalanan hidup kita. Maka karakter kita adalah membawa damai sejahtera yang artinya tidak berbada-bada, ramah terhadap semua orang, artinya kehadirannya dinantikan oleh orang lain dan keramahannya membuat dia mudah diterima.
cakap mengajar, melalui segala hal yang dilakukannya menjadi pengajaran yang berarti baginya dan bagi orang yang ada di sekitarnya, dan terlebih kita menjadi orang yang sabar. Dengan demikian, kehadiran kita adalah kehadiran yang berdampak. Sahabat yang baik hati, demikianlah kehadiran kita sebagai pengikut Kristus di tengah perjalanan hidup kita, bahwa kehadiran kita semua bermanfaat dan berguna menjadi berkat bagi sesama kita. Dan pada hari ini ketika kita bersyukur atas hari ulang tahun kemerdekaan negara kita, Indonesia yang ke-78, bagaimana kita memaknainya, sehingga kehadiran kita sebagai orang yang percaya adalah kehadiran yang berdampak, yang membawa damai sejahtera, yang membawa keramahan, sabar, dan menjadi teladan bagi sekitar kita. Terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan mengizinkan kita menikmati hari ini. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pada perayaan, pada syukur kami hari ini memperingati 78 tahun hari kemerdekaan Indonesia. Engkau mengajarkan kami supaya kami pembawa damai sejahtera, supaya kami memiliki karakter keramahan, kami bisa menjadi teladan, terlebih menjadi orang yang lebih sabar lagi Tuhan dalam menjalani segala bentuk kehidupan kami. Kami percaya penyertaan Tuhan senantiasa ada bagi kami, ada bagi negara kami, Republik Indonesia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.